tuntutan yang diberikan pada hari ini atau yang dibawa masa ini, satu yang paling pasti yaitu mereka meminta untuk Bupati Kabupaten Pati ini mengundurkan diri dari jabatannya. Namun apakah nantinya di akhir itu hal ini akan terrealisasi? Pastinya hal ini membutuhkan waktu yang panjang dan kita lihat bagaimana nantinya apakah ada perwakilan dari Bupati ataupun DPRD yang menemui massa. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Tentunya untuk hari ini dan saat ini massa semakin banyak yang hadir saudara dan juga semakin memanas situasinya. Semoga saja nanti masih tetap bisa terkondisikan. Lintang. Baik, Gesi, dari Pati, Jawa Tengah tadi sudah mendengar aspirasi warga, salah satunya adalah terkait dengan bukan hanya sekedar pelengseran Bupati Pati, tapi lebih dari itu untuk menyoroti kinerja DPRD. Terima kasih, Gesi. Kita akan kembali ke Pak Herman. Pak Herman masih bersama saya? Siap, Mbak Lintang. Ya, Pak Herman, tadi yang disoroti oleh salah satu warga Pati adalah, itu tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa ini bukan sekedar tuntutan pelengseran Bupati Pati Sudewo, tapi juga kinerja DPRD salah satunya, bagaimana selama ini terkesan melempem begitu, tidak mengawal kebijakan yang dilakukan oleh Bupati. Bagaimana menanggapi ini? Apakah memang tidak ada ruang diskusi, ruang publik begitu dengan DPRD? Seperti apa Anda menyoroti kerja DPRD ini? Ya, betul. Kan salah satu fungsi DPRD ya, sebagai unsur legislatif dan juga sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, gitu ya, melakukan pengawasan terhadap pihak eksekutif, dalam hal ini kepala daerah, gitu ya. Kita yang memang memantau dari pemberitaan media, tampaknya fungsi pengawasan itu, gitu ya, dari pemberitaan media kita tidak melihat seperti apa sepak terjang dari teman-teman atau rekan-rekan di DPRD untuk melakukan pengawasan ketika ada gejolak seperti ini, gitu ya. Itu yang Mbak Lintang, itu yang kita lihat, dan menurut kami patut disayangkan, gitu ya, kalau DPRD-nya itu tidak mengambil sikap tertentu atau misalnya minimal memanggil kepala daerah, dalam hal ini Bupati Sudewo, untuk memberikan pertanggungjawaban, gitu ya, terhadap apa yang sedang terjadi. Kasihnya, Mas. Gitu ya. Itu yang kami lihat, dan kami juga sepakat dan juga mendukung langkah atau pernyataan yang tadi disampaikan oleh narasumber di Pati, bahwa justru di tengah polemik seperti ini kita membutuhkan suara, gitu ya, membutuhkan kerja yang profesional dari pihak DPRD sebagai wakil rakyat di daerah, gitu ya. Itu yang kita harapkan per hari ini di Pati. Kemudian yang kedua, kami juga sepakat dengan tadi disampaikan bahwa gerakan hari ini, gitu ya, gerakan massa tuntutan rakyat yang terjadi di Pati ini jadi satu reminder, gitu ya, baik kepada Bupati Sudewo, gitu ya, dalam proses pengambilan kebijakan ke depan, publik itu menjadi panglimanya, gitu ya, kepentingan publik itu menjadi panglimanya, dan kita harapkan juga bupati-bupati, wali kota dan juga gubernur-gubernur itu bisa belajar dari apa yang terjadi per hari ini di Kabupaten Pati, gitu ya. Karena Mbak Lintang, kalau kita lihat di putusan MK soal partisipasi bermakna, kan, gitu ya, dalam semua proses pengambilan kebijakan publik, gitu ya, publik itu mesti dilibatkan, gitu ya, secara bermakna. Dan itu kalau kita lihat di PP 45 tahun 2017 terkait dengan partisipasi publik, semua kebijakan yang itu berpotensi menimbulkan beban bagi masyarakat, wajib hukumnya untuk melibatkan masyarakat, gitu ya. Dan kami melihat apa yang terjadi di Pati, terutama langkah yang diambil Bupati Sudewo, itu sudah tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku itu. Malah Pak Herman. Pak Herman? Ya, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Silakan. Ya, kami melihat bahwa yang terjadi di Pati per hari ini memang salah satunya adalah soal minimnya fungsi pengawasan dari teman-teman di DPRD, gitu ya. Kemudian yang kedua, Bupati Sudewo sendiri itu tidak mengindahkan apa yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang lebih tinggi, misalnya soal PP partisipasi publik itu. Kemudian yang kedua, soal bagaimana melibatkan publik secara bermakna di dalam proses pengambilan kebijakan ini, terutama karena kebijakan ini kan berpotensi menimbulkan beban yang luar biasa bagi masyarakat, gitu ya, apalagi dengan di konteks per hari ini, gitu ya, masyarakat itu berada pada himpitan tekanan ekonomi yang begitu tinggi, gitu. Jadi ya
kami melihat Bupati Sudewo dan mungkin juga kepala-kepala daerah lain itu perlu peka gitu ya terhadap situasi seperti ini. Dan yang kedua, ketika ada resistensi publik, itu seharusnya kepala daerah dan juga DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah itu mesti mendengarkan gitu ya apa yang menjadi aspirasi, bukan malah menunjukkan taring kekuasaan. Ketika taring kekuasaan itu ditunjukkan ya kita bisa lihat seperti apa kemarahan warga gitu ya, seperti yang terjadi di Pati per hari ini, Mbak Linda. Oke, berarti adanya arogansi terlihat saat bagaimana pemerintah daerah merespons kemarahan atau kekecewaan publik. Tapi apakah Anda melihat tidak cukup? Kemarin sudah dibatalkan nih Pak. Apakah ini belum cukup untuk meredam masyarakat? Jadi masyarakat ini kecewaannya sudah menumpuk begitu sepertinya. Lalu Ya, apa bagi yang kami harus sebetulnya, dilakukan? ya, baik kami sekarang pemerintah Kabupaten Pati, baik di sisi eksekutif dalam hal ini Bupati Sudewo dan juga DPRD, perlu membuka ruang dialog gitu ya bagi masyarakat Kabupaten Pati untuk membicarakan seperti apa langkah ke depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga jadi reminder kepada Bupati Sudewo agar ke depan ketika ada kebijakan-kebijakan yang sama gitu ya, yang dalam hal ini berpotensi menimbulkan beban bagi masyarakat, masyarakat itu perlu dilibatkan. Kemudian yang kedua, sebetulnya kan banyak tools-tools yang bisa dipakai gitu ya untuk bagaimana mengakomodir tuntutan atau kebutuhan atau bagaimana membuat kebijakan itu selaras dengan kebutuhan masyarakat gitu ya. Dan di dalam peraturan yang lebih tinggi, baik itu di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan juga peraturan-peraturan yang lain gitu ya, bisa menggunakan metode-metode yang bisa memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan, Mbak Lintang gitu ya. Itu yang kami lihat. Kemudian yang kedua, kita juga sebetulnya mengharapkan gitu ya respons atau intervensi dari pemerintahan yang lebih tinggi gitu ya, terutama dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga Kementerian Dalam Negeri. Kan yang terjadi sekarang itu antara kepala daerah dengan warganya gitu ya. Kita juga sebetulnya membutuhkan penengah nih dalam hal ini gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan juga Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan persoalan seperti ini gitu ya. Karena jangan sampai ini berlarut-larut itu bisa merugikan pembangunan di Pati sendiri gitu ya. Karena masyarakat yang butuh kerja dan juga pemerintah perlu kerja. Karena itu kita juga butuh intervensi dari pemerintahan yang lebih tinggi dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah dan juga Menteri Dalam Negeri, Pak. Berbicara pemerintah provinsi, saya mendapat informasi Wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yassin Maimun merestui warga Pati untuk menggelar demo besar-besaran. Meski begitu, diingatkan untuk agar warga Pati tak berlaku anarkis saat aksi. Bagaimana Anda melihatnya, Pak Herman, untuk apa respon yang didapat dari pemerintah provinsi mengawal demo hari ini? Ya tentu sikap seperti itu sebetulnya biasa dalam pengertian bahwa demonstrasi itu kan hak warga negara gitu ya untuk menyatakan pendapat, dan demonstrasi itu salah satu bentuk untuk menyampaikan pendapat gitu ya, dan itu perlu diberi ruang. Dan menurut kami tidak hanya mempersilahkan atau merestui gerakan seperti ini, tetapi juga kita perlu intervensi yang proaktif dari pemerintahan Jawa Tengah untuk turun menyelesaikan persoalan antara Bupati Sudewo dengan warganya gitu ya, karena tuntutannya kan yang tidak biasa gitu ya, tuntutan mundur gitu ya, dan dalam hal ini menurut kami kepala daerah yang dipilih langsung itu sudah tidak mendapatkan kepercayaan. Karena itu kita membutuhkan intervensi dari pemerintahan yang lebih tinggi gitu ya, dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah atau dari pemerintahan pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Mbak Lintang. Pak Herman, berbicara kepercayaan begitu yang sudah tercoreng, apa langkah yang seharusnya diambil Bupati Pati dalam waktu dekat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat? Meski kita tahu bersama ini pasti butuh waktu begitu, tapi setidaknya apa yang bisa dilakukan oleh Bupati dalam hal untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya? Ya, untuk jangka pendek gitu ya, kami kira Bupati Sudewo itu bisa membuka ruang dialog, terutama untuk tokoh-tokoh masyarakat, mulai dari DPRD, kemudian unsur pemerintahan daerah, kemudian level pemerintahan yang paling bawah gitu ya, mulai dari pemerintah desa sampai level RT RW untuk membuka ruang dialog itu, Mbak, gitu ya. Karena dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat ini, menurut kami ini satu bentuk mekanisme yang bisa dipakai untuk berkomunikasi dari hati ke hati gitu ya, dengan dengan terjadinya peristiwa seperti ini memang
kita mengharapkan kerendahan hati dari seorang kepala daerah itu untuk turun ke rakyatnya, membuka ruang dialog itu, gitu ya. Karena kalau masih menutup ruang dialog, bagi kami gerakan seperti akan terus terjadi ke depan. Baik. Dan yang dirugikan ya tentu apa namanya itu pembangunan di Kabupaten Pati itu sendiri, Mbak. Oke, membuka ruang dialog itu yang menjadi highlight ya. Tapi apakah masih sempat Pak mengingat kemarahan atau kekecewaan masyarakat Pati ini begitu besar hingga tuntutannya tak main-main agar Bupati Sudewo ini lengser. Apakah memang itu masih keburu begitu, masih sempat untuk dilakukan sebelum akhirnya tuntutan masyarakat ini berhasil terjadi begitu? Ya, karena itu tadi kami mengharapkan sebetulnya koordinasi bersama teman-teman DPRD gitu ya untuk menghadap dan juga membuka ruang dialog terhadap masyarakat Pati itu sendiri gitu Mbak ya. Karena itu selain DPRD kita juga mengharapkan intervensi yang proaktif lah dari pemerintah provinsi terutama Bapak Gubernur untuk bisa menyelesaikan persoalan ini gitu ya. Meskipun kan kalau kita lihat situasi batin hari ini masyarakat itu sangat marah gitu ya, sangat kecewa dengan Bupati Sudewo. Tetapi kalau melihat apa yang tadi disampaikan oleh salah satu pimpinan demonstran gitu ya, ini adalah sebuah gerakan aksi damai gitu ya. Dan ini menurut kami satu kerendahan hati dari publik juga gitu ya untuk membuka ruang dialog terhadap kepala daerah dalam hal ini Bupati Sudewo gitu Mbak. Ruang dialog itu yang menurut kami diutamakan oleh kedua belah pihak gitu ya, baik masyarakatnya terutama oleh Bupati Sudewo itu sendiri gitu. Oke, ada celah sebetulnya yang masih bisa dimanfaatkan oleh Bupati untuk membuka ruang dialog itu karena sebenarnya tidak menutup kemungkinan masyarakat masyarakat membuka pintunya begitu ya untuk berdialog. Tadi kalau misalnya kita mendengar salah satu aspirasi dari masyarakat.